pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, hari ini adalah waktunya anak-anak untuk mengerjakan PTS Matematika. Nah, sebelum mengerjakan PTS, apa-apa saja yang harus dipersiapkan akan dijelaskan oleh Ustadz Ferry. Silahkan Ustadz Ferry. Oke, sebelum mengerjakan PTS, kalian jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu ya. Terus diisi identitasnya. Terus jangan lupa nanti kalian harus mengerjakan dengan jujur ya. Siap Ustadz. Oke, terus nanti soal akan dibacakan oleh Ustazah Hesti. Disimak videonya baik-baik ya. Semangat belajar dan tetap berusaha. Are you ready? Ready. Oke, go. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, Ustazah akan membacakan soalnya. Sebelum Ustazah mulai membacakan soal, kalian siapkan dulu lembar jawaban yang sudah dibagikan pada hari Senin kemarin. Nah, di lembar jawab itu ada diketahui, ditanya, jawab, dan jadi untuk setiap nomornya. Jadi nanti ketika anak-anak mengerjakan, poin-poin ini semuanya dilengkapi. Nah, soalnya ini nanti agak berbeda dengan soal-soal yang biasa diterima anak-anak dalam tugas harian. Jadi dalam soal ini nanti ada gambar-gambar yang disajikan di layar, kemudian untuk soalnya akan dibacakan oleh Ustazah. Jadi anak-anak harus benar-benar menyimak supaya bisa mengambil informasi dari soal tersebut. Sudah siap ya? Konsentrasi, tetap fokus, dan jika nanti belum paham, bisa diulang-ulang videonya. Oke, Ustazah mulai dari nomor 1. Silahkan disimak dengan sungguh-sungguh. Seekor burung terbang melintasi sebuah samudra yang sangat luas. Ia terbang sambil melihat-lihat ke dalam air. Apakah ada ikan yang bisa dimakan? Karena perutnya terasa lapar. Burung tersebut terbang naik turun beberapa kali untuk merubah posisinya sampai menemukan sebuah ikan. Mula-mula ia berada pada ketinggian 27 meter di atas permukaan laut. Kemudian burung tersebut turun sejauh 13 meter sehingga posisinya sekarang berada pada 14 meter di atas permukaan laut. Karena ikan tak kunjung nampak, ia naik lagi sejauh 9 meter, sehingga posisinya sekarang berada pada ketinggian 23 meter di atas permukaan laut. Nah, pada posisi ini terlihat ikan di dalam laut. Jika posisi ikan tersebut berada sejauh 12 meter di bawah permukaan laut, berapa jarak antara burung dan ikan tersebut? Nah, sudah ya, bisa dipahami? Ustazah lanjutkan ya, yang nomor 2, silahkan disimak. Yang kedua, Bu Aisyah mempunyai piring sejumlah 83 buah. Karena Bu Aisyah mau mengadakan acara walimahan untuk putrinya, ia berencana untuk membeli piring lagi. Kemudian Bu Aisyah pergi ke toko untuk berbelanja. Ia membeli piring sebanyak 9 lusin dan 5 buah tas piring untuk menyimpan piring-piring tersebut. Karena belanjaan Bu Aisyah banyak, maka pihak toko menawarkan untuk mengantar belanjaan Bu Aisyah pulang. Nah, ada sesuatu yang terjadi ketika di jalan. Tidak disangka ban mobil tersebut meletus, sehingga mobil tersebut sempat oleng sampai akhirnya bisa berhenti. Mobil tersebut segera diperbaiki oleh montir dan melanjutkan perjalanannya kembali.
ketika sampai di rumah, setelah belanjaannya tadi dibuka, ternyata piring Bu Aisyah pecah sebanyak 17 buah karena mobilnya bannya meletus tadi. Nah, setelah itu Bu Aisyah menyimpan semua piring yang dimilikinya ke dalam 5 buah tas piring yang dibeli tadi supaya piring-piringnya tidak berdebu. Jika satu tas hanya mampu menampung sebanyak 34 piring, ada berapa piring Bu Aisyah yang tidak bisa dimasukkan ke dalam tas? Atau sisanya berapa yang tidak masuk ke dalam tas? Nah, silahkan dipahami dengan sungguh-sungguh supaya paham maksud soalnya seperti apa. Itu ya. Oke, sudah lanjutkan untuk soal yang ketiga. Khadijah adalah seorang anak perempuan yang sangat menyukai bunga. Suatu hari ia pergi ke rumah kakeknya. Di sana ia melihat sebuah pekarangan kosong yang tidak terawat. Kemudian dia bergumam, sayang sekali tanah ini tidak dimanfaatkan. Aku akan membersihkan dan menanaminya, Bu, kata Khadijah. Pekarangan tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7,5 meter untuk panjangnya dan lebar 31/2 meter. 3/1/5 ya ternyata. 3/1/5 meter. Nah, kemudian Khadijah mulai menyusun rencana. Khadijah ingin pekarangan tersebut menjadi lebih indah dan berwarna-warni. Dia ingin menanami tanahnya ya sebanyak 5,72 meter persegi dengan bunga lavender. Kemudian sebanyak 51/2 meter persegi akan ditanami bunga mawar merah dan hijau, dan sisanya akan ditanami bunga lili warna kuning dan orange dengan luas tanah yang sama. Nah, tentukan berapa meter persegi luas tanah pekarangan tersebut yang ditanami bunga lili warna kuning saja. Nah, dipahami ya. Yang 5,72 meter persegi akan ditanami bunga lavender. Yang 51/2 meter persegi akan ditanami bunga mawar merah dan hijau. Sedangkan sisanya akan ditanami bunga lili kuning dan oranye dengan luas yang sama. Maka tentukan berapa meter persegi luas pekarangan yang ditanami bunga lili warna kuning saja. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, silahkan disimak deskripsi dari Ustadzah. Ini gambar apa? Oke, gambar gong ya. Semua sudah tahu gong ya. Oke, gong itu merupakan sebuah alat musik pukul yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Gong ini biasanya digunakan sebagai alat musik tradisional. Selain itu, di beberapa daerah menggunakan gong ini sebagai suatu simbol yang mempunyai arti tertentu. Biasanya, gong dengan fungsi tertentu ini mempunyai bentuk yang sangat besar. Seperti gong perdamaian dunia yang terdapat di Ambon, Ciamis, dan Bali. Gong tersebut memiliki diameter kurang lebih 3 meter. Wah, besar sekali ya ini ya. Nah, gong ini melambangkan perdamaian dunia yang telah dicapai. Kemudian anak-anak amati, di layar ini ada 2 gong ya.
Pada gambar ini kita bisa melihat contoh gambar gong yang ada di beberapa daerah yang dibuat dengan maksud tertentu. Pada gambar sebelah kiri, ini adalah gong yang terdapat di Taman Sari Bantul, ya, di Taman Sari Bantul. Nah, gong yang di sebelah kiri ini namanya adalah gong gilik, gong golong gilik. Nah, ini gong golong gilik yang terdapat di Taman Sari Bantul. Ini adalah gong terbesar di Indonesia dengan diameter 6,3 meter. Nah, gong ini mempunyai arti menyatu sebagai simbol suara hati masyarakat Bantul yang terkena musibah gempa bumi tahun 2006 dulu dan akhirnya bisa bersatu pulih kembali. Jadi gong ini sebagai lambang persatuan. Kemudian kalau anak-anak pergi ke Jatim Park 1, di depan itu anak-anak pasti melihat gong besar juga seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah gong yang terdapat di Jatim Park 1. Ini adalah gong terbesar kedua di Indonesia dengan diameter hampir 5 meter. Gong ini dibuat untuk menambah daya tarik wisata Jatim Park 1. Ketika wisatawan masuk akan langsung disambut oleh gong besar ini. Nah, anak-anak, bentuk gong ini sesuai dengan materi yang telah kamu peroleh sebelumnya. Tentang apa ini kira-kira? Tentang lingkaran. Nah, tentang lingkaran. Sekarang coba anak-anak cari selisih dari keliling kedua gong tersebut berapa ya? Tuh. Nah, jadi soalnya adalah tentukan berapa selisih keliling kedua gong ini. Gong yang ada di Bantul dan gong yang ada di Jatim Park 1 Malang. Tuh. Oke. Kemudian untuk soal yang terakhir, yang nomor 5. Silahkan disimak. Suatu hari Ismail ingin pergi ke sekolah. Ismail adalah salah satu murid SDMT Ponorogo. Ia pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Sepeda yang dia gunakan ini mempunyai ukuran roda. Nah, rodanya ini mempunyai jari-jari yang ukurannya 28 cm. Jika jarak dari rumah Ismail sampai SDMT ini sejauh 0,572 km, maka hitunglah berapa kali roda sepeda Ismail tersebut berputar dari awal berangkat sampai tiba di sekolah. Nah, ini sudah pernah Ustadzah sampaikan juga. Coba dihitung, kira-kira sepeda Ismail ini berputarnya berapa kali ya dari rumah sampai sekolah jika jarak dari rumah ke sekolah itu 0,572 km dan jari-jari roda sepeda Ismail itu adalah 28 cm. Baik anak-anak, itulah soal untuk PTS Matematika kelas 6 semester ganjil. Silahkan dikerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.